Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pada lab recruitment. Pertama, kita harus lakukan login Udo SOL menggunakan localhost pada browser sebagai manajer HR. Di sini bernama Hana. Lalu kita akan membuka mode apps, kemudian kita lakukan pencarian rekrutmen pada search bar untuk memastikan bahwa mode rekrutmen sudah terinstall. Kemudian kita buka mode employees dan klik menu configuration pada navbar. Lalu klik job positions. Pada halaman job positions, klik tombol new untuk membuat job position yang baru. Yaitu namanya adalah Manager Accounting dan Finance dengan NPM. Lalu kita isi setiap field sesuai ketentuan. Pada halaman job position baru akan berhasil ditambahkan seperti berikut. Lalu kita buka kembali job position yang telah dibuat, lalu klik job applicants, dan buat applicants baru dengan mengklik new. Pertama kita akan membuat aplikan 1 dan isilah data sesuai ketentuan. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat aplikan 2 dan kita mengisi data sesuai ketentuan. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan, akan ada di sini, di bagian initial qualification. Lalu buka kembali mode employees dan klik menu configuration pada navbar. Klik job positions dan job position manager accounting dan finance akan menjadi seperti berikut. Buka job position tersebut dan karena kedua aplikan berhasil melewati proses screening, kita akan menggeser kedua aplikan menuju status first interview. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan login sebagai staff recruitment yang bernama Haru. Kemudian buka job position manager dan accounting dan finance yang tadi setelah dibuat. Lalu buka halaman setiap aplikan. Klik tombol kalender yang ada pada bagian atas. Saat ini terdapat tulisan no meeting karena belum ada meeting yang terjadwal. Untuk menambahkan meeting baru, klik new. Dan isi detail dari meeting sesuai ketentuan. Karena aplikan 1 dan 2 berhasil melewati tahap interview HR dan tes psikologi, kita selanjutnya akan mengklik mark done untuk menandakan selesainya meeting. Dan selanjutnya kita akan mengisi feedback yang sesuai. Lalu klik done. Nah, ini adalah feedback yang berhasil diberikan, yaitu lolos ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan login lagi sebagai manajer HR atau Hana. Kemudian buka job position manager accounting dan finance yang tadi, lalu geser kedua aplikan menuju status second interview. Kemudian lakukan login sebagai staff recruitment dan buka job position manager accounting dan finance dan buka halaman setiap aplikan. Lalu klik tombol calendar dan klik new untuk menambah jadwal meeting yang baru. Isi detail dari meeting sesuai ketentuan. Kemudian skenario selanjutnya adalah aplikan 2 berhasil lolos ke tahap selanjutnya sedangkan aplikan 1 tidak. Klik mark done untuk menandakan selesainya meeting dan isi dengan feedback yang sesuai. Kemudian klik done. Untuk aplikan 1 feedbacknya adalah tidak lolos ke tahap selanjutnya, sedangkan aplikan 2 adalah lolos ke tahap selanjutnya. Berikut feedback yang sudah diberikan. Kemudian login sebagai senior accountant atau Atala. Buka mode recruitment, lalu buka menu configurations. Klik refuse reasons pada submenu applications. Untuk membuat refuse reason baru, klik new dan tambahkan refuse reason yang sesuai. Misalnya, pada kali ini adalah keterampilan dalam penggunaan software akuntansi tidak sesuai harapan. Kemudian buka job position manager accounting and finance dan buka halaman aplikan 1. Untuk menolak aplikan 1, klik tombol reviews yang ada pada kiri atas. Pilih refuse reason yang tadi setelah dibuat, lalu klik reviews. Nah, karena itu lamaran dari aplikan 1 akan terlabeli refused.
Kemudian kita akan melakukan login sebagai manajer HR lagi. Kemudian buka job position manager accounting and finance. Dan karena berhasil lolos ke tahap selanjutnya, geser applicant 2 menuju status contract proposal. Expected salary dari applicant 2 sebesar 22 juta tidak dapat dipenuhi, sehingga ditawarkan gaji sebesar 20 juta. Nah, buka halaman applicant 2 dan ubah proposed salary menjadi 20 juta. Karena applicant 2 menyetujui gaji yang ditawarkan, maka selanjutnya kita akan mengklik more dan klik contract sign untuk mengubah status lamaran dari applicant 2. Applicant 2 akan dianggap telah menandatangani kontrak sehingga akan terlabeli hired. Kemudian klik tombol kalender, lalu klik new untuk menambahkan jadwal meeting untuk kegiatan onboarding. Dan isi detail meeting sesuai ketentuan. Berikut tampilan meeting yang berhasil ditambahkan pada halaman kalender. Selanjutnya untuk membuat employee dari applicant 2, buka halaman applicant 2, kemudian ada tombol create employee yang ada di bagian atas. Lalu isi data employee sesuai ketentuan. Nah, karena pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah Departemen Accounting dan Finance, kita akan mengklik departemen pada navbar untuk membuka halaman departemen. Lalu klik new untuk membuat departemen baru. Isi departemen baru yaitu bernama Accounting dan NPM dengan employee applicant 2 sebagai manager. Nah, jika sudah ditambahkan, berikut tampilan daftar departemen pada halaman departments. Terlihat sudah ada departemen Accounting dan NPM. Buka halaman employee applicant 2, kemudian ganti departemen yang ada menjadi Accounting dan NPM yang tadi telah dibuat. Buka kembali departemen yang telah dibuat sebelumnya, lalu dapat terlihat bahwa jumlah employee pada departemen tersebut sudah berjumlah 1. Kemudian buka menu employees dari departemen accounting dan NPM. Applicant 2 seharusnya telah terdaftar pada daftar employee pada departemen tersebut. Field evaluation di profil aplikan ini digunakan untuk memberi penilaian dan evaluasi mengenai seorang aplikan. Nah, ada 3. Penilaian ini berupa jumlah bintang yang diberikan, yaitu dimulai dari 1 yang artinya good, 2 atau very good, dan 3 yang berarti excellent. Nah, field ini itu penting karena dapat mempermudah HR dalam mengevaluasi kompetensi aplikan dan mempermudah HR dalam menentukan aplikan yang tepat untuk diterima. Nah, field yang menghubungkan antara employee dan proses rekrutmen adalah saat manajer HR ingin membuat data employee baru dari aplikan yang sudah di-hired, maka manajer HR hanya akan mengklik tombol create employee yang terletak di halaman aplikan. Nah, maka data aplikan tersebut akan langsung tersambung kepada form data employee saat employee itu dibuat. Sekian dari saya, terima kasih.